Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Antara. Asik. Nah, episode pertama dan perdana dari Ruang Antara ini, dan mungkin teman-teman juga belum tahu gitu ya, apa itu podcast Ruang Antara. Nah, Ruang Antara yaitu sebuah ruang berbagi inspirasi, gagasan, dan cerita dari Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh dong tepuk tangannya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial gitu ya, dan tentunya kita akan mengobrol lebih jauh gitu ya mengenai anak teknik bareng Teh Azra. Halo, boleh dong sapa dulu teman-teman? Halo Teh Azra. Nah, boleh nih Teh kita kenalan dulu gitu ya, sebutin namanya dan tentunya dari prodi apa gitu ya. Boleh, makasih Faiz. Halo semuanya, aku Hatsin Azra Syahidah, mahasiswa berprestasi UPI 2025 dari Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika, Angkatan 2022 FPT UPI. Halo Oke, semuanya. halo semuanya. Dan fun fact-nya gitu ya, Teh Azra itu kan perempuan gitu ya, tapi masuknya ke teknik gitu ya. Boleh dong kasih satu fun fact gitu mengenai teteh dari tetehnya. Oke, fun fact aku, kayaknya dari SMA itu aku suka eksplorasi. Aku sangat-sangat eksploratif, jadi apapun aku eksplorasi, termasuk jurusan teknik ini, teman-teman. Begitu. Keren sekali ya. Aduh, awalnya teteh itu gimana gitu sampai akhirnya milih ke jurusan teknik gitu ya. Karena kayak, waduh perempuan masuk ke teknik tuh kayak menantu idaman banget gak sih? Betul. Kalau misalnya aku kilas balik ya, waktu aku SMA, itu aku suka banget, aku minat di bagian teknologi. Nah, aku waktu itu suka pelajaran matematika dan kimia. Pada saat pemilihan universitas, aku memilih prodi teknik kimia karena gabungan antara teknologi sama kimia. Tapi qadarullah aku belum dapat di berbagai univ jurusan teknik kimia, dan ternyata takdir Allah menentukan aku ke Petair UPI FPTI itu. Alright. Nah mungkin Teh kan awal-awal tuh ada seleksi dulu gitu ya, SNBP ataupun SNBT dan Mandiri gitu ya. Nah mungkin karena perempuan masuk ke teknik itu langsung direstui kah oleh orang tua atau seperti apa? Boleh dong cerita-cerita ke teman-teman. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman, orang tua aku sangat-sangat mensupport, sangat-sangat mendukung apapun pilihan anaknya. Pada saat aku bilang mau masuk jadi anak teknik, alhamdulillah mereka mensupport apapun pilihan aku. Dan aku masuk di, kalau sekarang kayaknya SNBT ya, kalau di aku waktu itu masih SBMPTN. Aku belajar lebih giat, mungkin pada saat itu aku masih belajar kimia, fisika, matematika. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau masuk Petair, belajarnya fisika dan matematika, begitu teman-teman. Oke, kalau misalnya buat aku yang nggak suka fisika, udah masuk arsitek aja. Oh, boleh. Oke, nah mungkin Teh sebelum masuk dan belajar gitu ya ke teknik Petair, betul? Betul. Udah ada gambaran belum sih gitu? Kedepannya akan seperti apa, akan belajar apa gitu? Oke, kalau Petair sendiri sebenarnya cutting kita di angkatan 2020, 2021 itu dari awal sudah kaderisasi, kayak ngasih tahu gimana sih Petair itu. Dan alhamdulillahnya om aku itu anak teknik teman-teman. Jadi aku bisa tahu lah gambaran besar gimana sih anak teknik, gimana karir ke depannya. Jadi alhamdulillah pada saat awal-awal sangat terbantu oleh om, orang tua, teman-teman, dan cutting gitu. Alright, oke. Karena tadi kita sebelumnya udah kenalin diri juga gitu ya. Nah selanjutnya kita masuk ke day one jadi anak teknik gitu Teh. Aduh. Kita masuk ke pada saat masa-masa ospek gitu ya. Nah mungkin ada nggak sih Teh kayak insiden gitu atau kayak culture shocknya gitu day one jadi anak teknik gitu waktu ospek gitu? Oke, kalau culture shock waktu Day One Ospek, alhamdulillah Day One Ospek sebenarnya dari UPI, dari FPTI, dari Prodi, dari Departemen Elektro, itu nggak ada sih culture shock gimana-gimana. Tapi untuk semenjak udah semester 3, semester 4, pelajaran udah makin susah ketika udah disuguhin komponen-komponen elektro, udah masuk ke praktikum. Nah itu baru mulai culture shock. Gimana sih pelajaran Petair dan elektro itu? Gimana susahnya, gimana praktikumnya yang karena aku as a student SMA, bukan student SMK, jadi waduh ini pertama kali nih jadi anak-anak
belajar komponen ini. Jadi itu sih culture shocknya. Oke, jadi culture shocknya lebih ke kayak komponen-komponen belajarnya Iya gitu. betul, pada saat praktikum. Oke, jadi hambatannya tuh lebih ke bukan pada saat awal-awal gitu ya, tapi melainkan pertengahan dan ke akhir gitu ya. Betul. Nah, boleh dong Teh cerita-cerita gitu cara mengatasinya gitu seperti apa gitu? Oke, untuk cara ngatasinnya, alhamdulillah di kelas aku itu ada anak SMK dan ada anak SMA. Walaupun majoritinya anak SMK, karena aku sebagai anak SMA minority, jadi kita saling membantu aja. Anak SMK ketika dia tidak tahu teori dan hitung-hitungan bagaimana menurunkan rumus, nah biasanya mereka nanya ke kita, anak-anak SMA. Tapi pada saat praktikum, pada saat kita nggak tahu praktis gimana, kita nggak tahu nama komponen apa, nah biasanya kita nanya ke anak SMK. Jadi alhamdulillah teman-teman aku sangat support, sangat bantu. Jadi kita harus saling support teman-teman. Jadi gak ada tuh yang namanya kita nafsi sendiri-sendiri. Ketika ada temen yang butuh bantuan atau butuh suatu informasi, kita bisa bantu dan tolong gitu. Oke, kalau tadi kan lebih ke belajarnya gitu ya Teh. Betul. Nah dari Teteh sendirinya ada nggak sih seperti tips and triknya gitu ataupun kayak cara belajar biar bisa Teteh kan tadi dari SMA ya? Iya, betul. Terus ada teman-teman juga dari SMK gitu ya. Nah bagaimana cara mengejarnya gitu? Oke. Cara mengatasinya teman-teman yaitu dengan belajar bersama. Waktu aku di kelas itu aku bikin study group. Ketika ada teman-teman yang butuh bantuan atau butuh informasi mengenai rumus dan lain-lain, itu kita langsung ngebantu. Kayak misal kita di weekend, itu bikin study group di tempat tertentu, di jam tertentu, nah semuanya itu boleh ngumpul. Dan alhamdulillahnya juga cutting kita itu sangat open, course mereka sangat open. Ketika kita mau, Kak boleh nggak tolong ajarin, nah mereka sangat open. Itu tips and trick dari aku. Jadi networking kalian itu sangat penting di perkuliahan ini, sangat penting. Jadi kita bisa menyerap ilmu mereka ke dalam nilai-nilai kita, matkul kita, perkuliahan kita, dan lain-lain gitu. Oke, berarti lingkungan tuh benar-benar sangat penting gitu ya bagi kita dan improve diri sendiri gitu. Betul. Ketika lingkungannya oke gitu ya, ketika lingkungannya mendukung kita untuk menjadi improve gitu ya, menjadi lebih baik gitu, tentunya kita pun akan termotivasi gitu ya. Betul. Jadi pinter-pinter kita untuk memilih lingkungan gitu ya Teh ya. Betul. Alright. Nah Teh, struggle di awal kuliah gitu ya, kita kembali lagi gitu. Di luar itu ada momen-momen yang kayak dirasain gitu, kayak paling beratnya di perkuliahan gitu kan, seperti apa nih Teh? Kalau paling berat, kembali lagi sih karena aku anak SMA ya, pada saat praktikum itu aku sangat challenging, struggle, burnout, karena aku baru pertama kali. Dari namanya aja udah otomasi industri gitu. Ngelihat alat-alat yang sebesar yang ada di industri, itu ini tombol apa, ini komponen apa, itu aku nggak tahu gitu. Nah itu langsung pada saat praktikum langsung disuguhkan dengan alat-alat itu. Wah itu aku langsung burn out, langsung aduh gimana ini gitu, hampir menangis ya. Tapi alhamdulillah nggak nangis. Dan aman ya? Iya betul. Dan juga challengingnya nggak banyak sih. Ada dosen aku yang sangat-sangat strict sama nilai. Jadi ketika kita mau perbaikan, nah itu nggak bisa gitu. Jadi dia nggak memberikan toleransi. Jadi ketika C, ketika D gitu teman-teman. Jadi ya memang kita harus work hard ya. Gitu. Oke. Teteh sekarang berarti udah beres gitu ya? Alhamdulillah sudah beres. Udah beres dan sudah melewati momen-momen bersama dosen gitu kan. Betul. Nah, ataupun misalnya bersama temen nih, pernah nggak sih Teh kayak ngerasa circle-nya tuh atau pertemanannya ada sulit beradaptasi gitu, terutama pada awal-awal perkuliahan, pernah nggak sih gitu? Oke. Kalau untuk circle dan pertemanan, alhamdulillah nih, circle aku sangat-sangat mendukung, sangat-sangat saling support. Apapun itu kita saling bantu, saling care. Kalau misalnya ada butuh sesuatu, kita bisa langsung call. Kalau misalnya kita, bahkan pada saat kita sebelum ujian, biasanya kita Zoom atau Gmeet. Belajar bareng gitu ya? Betul. Bahkan kita paling tidur hanya 1 jam atau 2 jam. Nanti langsung, kalau misalnya udah jam segini tolong bangunin aku ya gitu. Jadi pada saat kita mau ujian, nah itu langsung kita open Gmeet atau open Zoom. Nah itu semua orang pada belajar di situ. Jadi kerasa banget lah. Oh ini loh kebersamaan pada saat belajar gitu. Nah mungkin teman-teman nanti yang nonton ada maru-maru juga gitu ya. Nah mungkin ada gimana ya tips and trick gitu atau cara mendapatkan pertemanan yang suportif gitu ya, yang baik itu mungkin dari Teteh seperti apa yang sudah menjalaninya sampai mau lulus gitu ya?
Mungkin cara dapetin teman yang suportif, dari awal kita sudah pilih-pilih teman. Gimana sih cara pilih teman itu? Kita bisa lihat dari awal teman-teman. Pada saat kita lihat ada orang yang berambisi, memiliki tujuan yang sama, memiliki visi yang sama, itu pasti lambat laun kita akan menarik mereka dan mereka akan menarik kita. Karena kita memiliki visi yang sama. Betul. Gitu. Jadi untuk memilih circle yang baik, itu ada di diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita bisa menarik dan bagaimana mereka bisa ditarik kita. Gitu. Itu berarti kita tuh harus gimana ya? Bukan saling menguntungkan sih ya, Betul. tapi lebih tepatnya lebih selalu ada ketika kita ada. Betul. Mereka pun ada Betul. gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Kita harus saling support each other gitu ya. Karena kita gimana ya? Kita mulai perkuliahannya secara bareng-bareng, beresnya pun harus bareng-bareng gitu ya Teh ya. Adanya simbiosis mutualisme gitu. Nah, selanjutnya nih Teh. Nah, mungkin di sini juga teman-teman kos gitu ya yang ngerasain juga gitu ada yang namanya akhir bulan. Bener Teh? Nah, Bener. mungkin dari Teteh sendiri ada nggak sih gitu cara untuk manage keuangan di awal perkuliahan tentunya ya? Karena awal-awal perkuliahan tuh masih susah-susahnya gitu ya kita manage uang gitu Teh. Boleh Kalau dong manage cerita. keuangan, fun fact-nya aku bukan anak finance nih. Jadi mohon maaf, correct me if I'm wrong ya. Kalau aku sendiri, aku bedain antara kebutuhan dan juga keinginan. Okay. Kebutuhan aku tuh apa aja gitu. Sekecil pada saat kita mau jajan, nah kita lebih membutuhkan makanan yang bergizi, ya kan? Betul. Pasar 5 sempurna dulu nih, kita butuh nasi, protein, karbohidrat dan lain-lain dulu. Baru kita jajan, dessert dan lain-lain gitu. Kalau untuk manage keuangan per bulannya, alhamdulillahnya aman-aman aja. Okay. Alhamdulillahnya aku ada aplikasi dari Apple. Itu dia bisa memanage kayak pengeluarannya sudah berapa, terus apa aja yang sudah dikeluarkan. Ini masuknya ke bagian apa, ada yang invest, menabung, terus belanja, jajan, terus yang nggak penting juga itu dihitung. Jadi, sebulan ini aku udah keluar segini nih. Nah, mungkin dari pesan dari aku untuk maba-maba yang mau memanage uang, itu kalian harus sangat-sangat detail, sangat-sangat selektif. Kalau misalnya mau menjajan sesuatu, sangat-sangat detail nih, masukin ke dalam Excel atau apapun aplikasi yang membantu peruangan kalian gitu. Oke, nah terus Teh, kita kan ada yang dinamain self reward, bener? Aduh, betul. Nah, mungkin self reward, self love, aduh. Nah mungkin Teh, self reward sendiri dari Teteh biasanya apa sih gitu Teh? Oke, self reward dari aku, fun fact-nya dulu aku kuma teman-teman. Kuliah main. Oke. Kuma. Aku suka banget hangout bareng teman-teman. Jadi ketika sudah menyelesaikan UTS, matematika yang susah gitu, nah aku pasti langsung hangout sama teman-teman. Itu circle aku kayak, ayo hangout gitu. Jadi itu self reward kita semuanya pada saat kita udah jajan, udah kita beli semuanya. Karena kita self reward itu. Karena kita udah menguras energi, menguras tenaga gitu ya. Betul. Habis burn out langsung hangout. Self reward dan self love. Aduh. Nah Teh, cara mengatasi kesulitan gitu ya yang ada ketika survive di perkuliahan itu seperti apa sih Teh gitu? Survive pada saat perkuliahan. Kalau dari aku, perbedaan yang aku alami pada saat di kuliah dan juga di SMA. Pada saat di SMA mungkin kita lebih ke bareng-bareng. Fun fact-nya, aku dari boarding school. Aku dari boarding school. Jadi semuanya 24 jam itu bareng-bareng. Nah, pada saat kuliah, mungkin perbedaan antara aku dan kalian, dan Faiz juga. Aku dan dia, iya, ini aku dan kalian, aku dan Faiz juga. Itu aku biasanya sendiri caranya. Iya, jadi aku biasanya belajar sendiri atau aku healing sendiri. Karena gak tahu ya, pada saat aku kuliah, mungkin pada saat SMA itu sudah capek untuk bareng-bareng mulu nih 24 jam sama teman-teman yang beratus-ratus itu. Tapi pada saat kuliah jadi maunya sendiri gitu. Jadi mungkin ada perbedaan antara kita. Jadi kalau dari aku biasa sendiri. Oke, jadi recharge energinya kayak sendiri dulu gitu ya. Recharge soul gitu. Nah, terus biasanya Teteh kayak nonton kah atau seperti apa gitu? Aku juga suka nonton, eksploratif, aku suka pergi kemana-mana. Tapi kalau pergi aku suka bareng-bareng sih. Takut ya kalau sendiri. Agak worry ya. Betul. Biasa aku juga suka traveling ke keluar kota terus sama kakak. Aku juga kadang aku telepon keluarga aku kalau lagi kangen gitu ya, lagi homesick gitu.
Oke, berarti yang penting mah berkabar ya. Betul, betul. Nah, buat teman-teman juga nih, kalau misalnya yang mau bepergian kemana-mana, tentunya harus ada restu dari orang tua gitu ya, biar terus berkabar kayak gitu ya. Nah, Teh, kita sekarang ke beradaptasi dengan sistem perkuliahan gitu ya, Teh ya. Sampai bisa mengejar waktu gitu kan. Teteh juga kan aktif di organisasi gitu ya. Dan Teteh juga tadi spill Mapres UPI gitu ya. Boleh dong apresiasi dulu teman-teman. Kalau udah jadi perempuan teknik, Mapres UPI, aktif organisasi gitu kan, kayak wah keren banget gak sih teman-teman. Nah, boleh tips and triknya gitu, cara mengatur waktunya dari Teteh seperti apa sih gitu? Oke, kalau mengatur waktu ya, sebenarnya ini aku juga PR ya pada saat dulu. Mungkin aku lebih memberikan saran untuk aku yang sekarang. Pada saat pertama semester 1 tahun pertama semester 1 semester 2 itu aku lebih fokus ke kaderisasi, terus ada tutorial PAI ya kan. Iya benar banget. Ya, terus kita lebih masih beradaptasi juga di perkuliahan, dan itu menurutku membutuhkan waktu yang lama ya nggak sih? Kaderisasi itu lama banget. Belajar juga kita lama. Kita belum ada waktu untuk eksplor magang dan lain-lain. Nah, di tahun kedua, kita bolehlah langsung eksplor. Kita menjadi ketua di organisasi, misal kita ikut volunteering, kita ikut coba-coba magang. Nah, di tahun ketiga kita boleh nih udah langsung magang. Karena apa? Karena kita mau menata karir kita. Coba magang, terus masih coba-coba jadi ketua misal di berbagai organisasi luar kampus. Nah, pada tahun keempat, baru kita fokus ke studi akhir, kita fokus ke skripsi dan lain-lain gitu. Oke. Nah, Teteh itu kan tadi sempat di-mention mengenai magang gitu ya. Oke, benar. Nah, Teteh itu tadi magangnya tuh program dari kampus kah atau selama libur Teteh ikut magang gitu? Oh, kalau aku magang pada saat semester 5 mau ke 6. Itu program wajib dari kampus. Selama 3 bulan. Di mana tuh kalau boleh tahu? Aku magang di daerah di CNT IT namanya. Company IT, company komputer, itu di Sumarekon Bandung. Ya, betul. Bandung apa sih itu kalau nggak salah? Bandung Barat ya atau Timur gitu? Nggak tahu nih. Nah, aku bukan orang Bandung, teman-teman. Buat teman-teman yang tahu boleh dong komen Bandung apa? Boleh. Aku di situ magangnya. Setelah magang, alhamdulillah langsung ke semester selanjutnya. Itu aku langsung ikut exchange gitu. Oh iya. Teteh kemana tuh? Waktu itu exchange ke mungkin Youth Interaction. Itu tuh ke Malaysia, ke Thailand. Dan ke Singapura, ke NDS, ke UM, alhamdulillah. Keren ya. Aduh, mau dong. Sudah rezeki, alhamdulillah. Semoga Faiz bisa. Amin. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau exchange ya, yang mau exchange, yuk kita dengerin sama-sama tips and triknya gitu dari Teteh. Boleh. Pada saat aku exchange, teman-teman, banyak aspek ya sebenarnya. Yang pertama, dari aku itu bahasa Inggris. Public speaking bahasa Inggris kalian itu harus bagus. Ya. Mungkin bisa belajar ke Kang Faiz ini. Public speaking Kang Faiz bahasa Inggris ini sangat bagus. Lalu yang kedua, gimana kita bisa membawakan inovasi untuk exchange nanti. Lalu yang ketiga, gagasan kreatif kita tuh apa. Dan public speaking, itu sih yang paling penting. Public speaking kita, bagaimana kita bisa mengutarakan pendapat dan inovasi kita gitu. Oke, berarti pada saat itu Teteh exchange-nya lebih ke inovasi teknologi? Iya, betul. Oke, Teteh waktu itu bawa gagasan apa sih gitu kalau boleh tahu? Pada saat itu aku bawa gagasan sebenarnya dari proyek perkuliahan aku, yaitu AR, Augmented Reality. Itu pembelajaran digital seperti itu. Waktu itu aku mix antara teknologi, agroteknologi dan juga pendidikan gitu. Jadi kita AR dengan pembelajaran di agroteknologi. Agroteknologi berarti ya. Oke. Nah, Teteh tadi juga sempat di-mention gitu ya mengenai Teteh ikut exchange gitu ya. Nah, sependek pengetahuan Faiz gitu ya. Sebelum kita exchange itu kan pasti ada yang disebutnya? Kita harus apply dulu, seleksi kayak apply dulu CV kah atau apa gitu. Boleh dong? Benar. Pada saat sebelum kita mendapatkan exchange itu, biasanya kita seleksi yang pertama seleksi berkas teman-teman. Itu berkas dari CV, KTP, esai dan lain-lain, itu harus kalian persiapkan. Yang kedua biasanya ada FGD, itu focus group discussion atau leaderless group discussion. Itu tergantung dari
company mana yang mereka mau mengetes apa. Tes, Pada saat itu aku fokus group discussion, bagaimana kita bisa mengutarakan pendapat kita secara baik, gimana public speaking kita, leadership kita. Lalu yang ketiga yaitu interview. Ini yang paling krusial biasanya. Karena gimana kita bisa nyambung nih sama interviewer. Dan fun fact ya, waktu itu interviewer aku alhamdulillah pokoknya ada kaitannya sama UPI. Dan aku ya sangat-sangat baik, sangat-sangat welcome. Dan ya alhamdulillah ya, mungkin karena itulah interviewernya jadi tertarik sama aku gitu. Jadi emang udah rezeki Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tadi apa aja yang pertama tuh kita harus Yang pertama seleksi berkas. Seleksi FGD atau LGD. Ya. Oh, ada tes juga biasanya. Ada seleksi tes apa sih kayak PNS mungkin ya. Hampir-hampir. Apa psikologi itu Iya, ya? psikologi juga. Terus yang terakhir seleksi interview. Seleksi interview. Nah, berarti yang paling ketiga tuh seleksi interview gitu ya. Iya. Habis kita bikin esai kayak gitu ya. Iya, betul. Terus kita psikologinya juga dites, terus kita juga public speakingnya juga diperiksa gitu ya sama pihak exchange gitu. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton, yang mau exchange ke luar negeri juga gitu ya, boleh banget nih tadi ke kontak ke Teteh juga bisa ya? Boleh. Ada Instagramnya apa gitu? Boleh, Hatfina ZR. Oke, di bawah ya. Betul. Oke, nah Teh, tadi kita udah ngebahas mengenai exchange juga gitu ya. Teteh tadi survive-nya seperti apa, kita udah cerita-cerita juga gitu ya. Nah sekarangnya kita mau bermain game. Oke, main game apa nih? Oke. Boleh Dong suaranya mana nih di belakang? Tepuk tangannya dulu dong. Boleh. Topiknya kita Seru sekali. rapid games true or false, this or that. Oke? Oke. Boleh. Menarik. Jadi nanti kita akan ada pertanyaan gitu, kayak 2 pertanyaan gitu lah ya. Dan secara cepat Teteh tuh kayak harus pilih gitu dari salah satunya. Oke. Oh, this or that berarti ya? Ya, oke. Paham ya? Paham. Oke. Semisal nih, tidur atau bangun? Tidur. Nah, kayak gitu. Oke. Iya, oke. Aduh. Kita mulai ya. Aduh, bisa-bisa aku pilih tidur. Oke. Tapi emang enakan tidur ya? remaja jompo kayak kita tidur betul, tuh harus nggak sih? Betul. Oke. Tugas kelompok, tugas individu. Tugas individu. Oke. Banyak matkul, banyak SKS. Banyak SKS. Oke. Ngumpulin tugas jauh dari deadline atau sistem kebut semalam? Ngumpulin tugas jauh dari deadline. Oke. Semua anak teknik akan ketemu laprak atau mending bikin jurnal? Semua kan teknik akan ketemu laprak. Oke. Nah, Teh, kenapa sih? Tadi kan laprak gitu. Aku pun sebutnya tadi jurnal gitu ya. Oke. Ada pembedanya nggak sih, Teh, gitu mengenai kita bikin jurnal dan ngelaprak gitu? Oke. Kalau laprak itu laporan praktikum ya, teman-teman. Iya. Laporan praktikum biasanya hasil laporan dari apa yang kita lakukan pada saat praktikum. Nah, kalau misalnya jurnal biasanya itu penelitian kita. Itu biasanya ada dari abstrak, dari pendahuluan, metodologi, simpulan, hasil result and discussion dan lain-lain. Nah, biasanya kalau misalnya laprak itu ya udah hanya melampirkan hasil dari praktikum kita. Kalau misalnya jurnal, nah itu biasanya waktunya lama tuh, ada 6 bulan kan. Biasanya kita penelitian dulu, terus kita menganalisis hasil dulu dan lain-lain gitu. Oke, nah terus tadi juga Teteh sempat di-mention gitu ya, tugas kelompok atau tugas individu. Oke. Nah, tadi Teteh apa tadi jawabnya? Tugas individu. Nah, kenapa tuh? Sebenarnya kalau tugas kelompok biasanya kan lebih ke kalau tugas kelompok itu biasanya lebih ke laprak. Kalau tugas individu hitung-hitungan lagi kan, biasanya matematika biasanya memang tugas individu. Jadi karena aku lebih suka teori dan hitung-hitungan, jadi tugas individu. Alright. Gitu. Selanjutnya tadi aku pun sempat mention gitu ya, banyak matkul atau banyak SKS? Aku asbun aja sih ya banyak SKS. kayaknya banyak SKS. Yaudah, Kalau SKS banyak aja, matkul, aduh pusing. Gitu. Karena kayak setiap SKS pasti matkulnya bisa gemuk-gemuk juga gitu ya. Bisa. Tapi kalau banyak matkul, bisa juga sih sebenarnya. Iya. Banyak SKS sih tapi tetap Banyak SKS. Yakin? Yakin. Oke. Ngumpulin tugas jauh dari deadline atau sistem kebut semalam? Aduh, aku nggak bisa sistem kebut semalam, teman-teman. Kalau besoknya ujian, aku harus seminggu sebelumnya aku harus sudah belajar. Nggak bisa sistem kebut semalam karena ngantuk kan. Karena langsung kayak merem sebentar langsung tidur gitu ya. Betul. Nggak bisa SKS. Oke, alright. Teteh, laprak tuh sampai malam kah, begadang kah gitu, dan ngerjainnya tuh di mana gitu biasanya? Apakah di kampus kah, apa di luar kah gitu? Oh, kalau ngerjain laprak kayaknya kalau ngerjain laprak nggak lama gitu. Jadi paling
berapa menit atau berapa jam itu beres. Oke. Tapi kalau misalnya kita belajar rumus, teori, nah itu baru lama. Itu biasanya aku di cewek cafe. Mungkin teman-teman di sini banyak yang ke cewek cafe karena 24 jam. Nah, terus belajarnya juga harus bareng-bareng supaya aku nggak tidur. Belajarnya biasanya juga ke cutting. Kadang kalau misalnya dosennya masih bangun, biasanya kita tolong kirimin ini ya gitu atau bukain spot, aku udah lupa banget, bukain spot gitu untuk ngerjain tugas dan lain-lain gitu. Oke, nah bisa nih berarti kafe-kafe yang 24 jam kontak ke kami gitu ya, bisa jadi sponsorship, bisa kan? Selain cewek cafe ada nggak? Ada nggak? Atau teman-teman punya rekomendasi juga gitu ya? Iya betul, bisa komen di bawah. Oke, kita diskusi bersama juga gitu ya di kolom komentar. Oke, tidur kan dipersingkat gitu ya selama perkuliahan gitu ya, apalagi di anak teknik gitu. Betul. Bisa nggak sih Teh kayak disebutin gitu, bisa berapa jam gitu tidur tuh gitu? Kalau lagi hektik-hektiknya ya. Kalau lagi hektik-hektiknya biasanya nggak tidur. Iya Tapi sih. aku pernah nggak tidur kayak ngerjain, mungkin anak-anak teknik di sini udah kenal namanya gambar teknik. Nah, itu aku kalau pun ada sih. Iya kan ya. Apalagi anak arsitektur. Kalau aku waktu gambar teknik itu sering banget nggak tidur karena udah dosennya galak, dosennya strict. Revisian juga nggak Teh? Revisian juga. Banyak yang salah, sekali coret langsung revisi. Itu sangat-sangat burn out. Jadi mendingan gak tidur deh daripada ngulang gitu. Oke, bener banget. Karena aku pun perfectnya anak arsitek juga gitu ya. Dan arsitek juga sama nih, ada gamteknya gitu. Masya Allah. Jadi relate banget kayak pasti. setiap semester ada gambarnya ya. Ada gambar manualnya gitu. Aku semester 1 aja udah, trauma. Fun fact, saya sampai sekarang masih ya Kak. Masya Allah, emang pagi ini. Aduh. Nah Teteh nih, tadi kita udah ngebahas mengenai exchange, MAPRES gitu ya, terus organisasi juga gitu ya. Dan tentunya Teteh bisa menjadi exchange dan jadi MAPRES tuh pasti bisa mempertahankan IPK-nya dong. Oke. Dan pasti nilainya oke dong. Nah mungkin seberapa susah sih gitu Teteh mempertahankan IPK atau IP-nya gitu. Karena yang kita tahu bersama gitu ya, mempertahankan tuh lebih susah daripada memiliki. Setuju nggak sih? Setuju nggak sih? Kalau mempertahankan IPK teman-teman, sebetulnya itu juga tergantung dosen ya, gimana dosen ngasih nilai ke kita. Tapi alhamdulillah kalau misalnya aku belajar sungguh-sungguh, itu pasti dikasih sama Allah gitu ya. Jadi aku bukan menyangkut kalau misalnya ini nilai dari dosen. Enggak, kalau aku bilangnya nilai dari Allah. Jadi aku ya Allah, semoga IPK aku bertahan dan lain-lain. Jadi aku benar-benar minta ke Allah. Terus aku juga tadi aku mention, Faiz bilang kalau misalnya aku MAPRES dan exchange itu karena IPK itu bukan teman-teman. Jadi MAPRES itu nggak cuma hanya tentang IPK. Mungkin teman-teman di sini bilang Kak Azra itu MAPRES itu karena IPK, itu bukan teman-teman. MAPRES itu nggak ada aspek IPK. Mungkin ada ya. Mungkin salah satunya kali ya. Hanya 1 dari 100 aspeknya. Jadi banyak aspek-aspek yang menjadikan MAPRES kayak achievement, gagasan kreatif, bahasa Inggris, dan lain-lain. Bukan hanya IPK, teman-teman. Gitu. Wah, ini berarti ada insight baru juga gitu ya. Betul. Dan mungkin teman-teman juga gitu kayak udah insecure di awal gitu karena misalnya IPK-nya kayak aku masih kurang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-temannya berprestasi bukan di bidang akademik aja gitu ya. Nah, teman-teman juga ayo kita belajar bareng, kita improve bareng gitu ya. Karena aku juga pernah baca suatu quotes gitu ya. If you can do it, you can get it. Ketika kamu memiliki sesuatu keinginan gitu ya, kamu bisa mendapatkannya gitu. Tentunya dengan usaha dan juga ikhtiar gitu yang tadi udah Teteh sempat mention juga gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga di sini yang punya mimpi, jangan lelah untuk bermimpi karena suatu keyakinan, suatu keinginan itu bisa terwujud ketika kita ingin, ketika kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di sini bukan hanya Maru aja gitu yang nonton, ataupun ada teman-teman yang mau masuk ke UPI gitu dengan jurusan yang diinginkannya. Ayo kita masuk ke UPI bersama dan almetnya. Tapi teman-teman, fun fact-nya, hijau apa? Telur asin ya? Abu-abu ya? Abu-abu ini abu-abu nih. Udah gitu ya. Longsor ini angkatan 2022 terakhir. Jadi angkatan aku terakhir banget. Selanjutnya langsung diterusin oleh Faiz, warna merah. Oke, warna merah. Ini fun fact juga ya teman-teman. Kayak misalnya teman-teman ada yang nanya itu kok almetnya jadi berubah warna sih Kak gitu ya. Kita udah berubahnya dari tahun 2022. 2023. Pokoknya 22 tuh terakhir ya. Iya, 2023 lah. 23 merah dan aku pun 24 merah gitu. Jadi teman-teman juga nanti almetnya warna merah gitu. Kita tunggu di kehadiran di UP ya. Let's go.
Wah, seru banget ya Teh ya pembahasan hari ini gitu ya. Mantap, daging. Padet gitu ya. Perempuan teknik adet. Terus tadi ada istilah apa juga? Apa tuh? Kan ada kupu-kupu. Terus ini apa? Kuma-kuma, Kuma-kuma. kuliah main. Kuliah main. Iya. Terus kupu-kupu apa? Kuliah pulang. Kuliah pulang. Kura-kura. Kura-kura apa? Kuliah organisasi. Kuliah. Nah, mungkin Kuliah rapat. kuliah rapat. Kuliah rapat. Kura-kura. Ada lagi teman-teman istilah lain? Apa tuh? Komen di Aduh. kolom komentar. Boleh, Oke. boleh. Tadi kita udah ngebahas mengenai organisasi gitu ya, exchange, mapres gitu ya. Terakhir deh, kedepannya Teh setelah lulus mau ngapain sih? Karena Teteh bentar lagi wisuda ya. Ya. Tanggal berapa tuh wisudanya? Bismillah tanggal 13 atau 14 Oktober. Oke, nah after wisuda gitu mau ngapain nih Teh? Oke, kalau after wisuda, waduh ini pertanyaan berat ya sebenarnya. Sebentar, abis wisuda ngapain? Kalau untuk kedepannya, jarak terdekatnya, mungkin aku pengen magang dulu. Pengen magang dulu. kayak magang atau kerja lah. 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kalau untuk long termnya, insya Allah aku pengen magister. Oke, Aku pengen S2. amin. Mungkin di Oxford University. Oke, amin dong. Amin. Harvard University, I don't know. Tapi I wish aja. Oke, nanti aku nyusul ya. Amin. Oke. Boleh. Oke, berarti Teteh nih udah kayak nyicil gitu nggak sih kayak dari sekarang gitu apa persiapannya buat bisa nanti ngegapai itu gitu. Kalau persiapannya yang pasti IPK yang tinggi. Iya, Terus iya. yang kedua bahasa Inggris, karena bahasa Inggris di IELTS, di Duolingo English Test, TOEFL itu sangat-sangat berbeda dan harus punya strategik lah. Kita punya strategi tertentu untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi di bahasa Inggris. Dan itu biasanya itu key point yang biasanya banyak nih yang gak lulus. Jadi Oke, iya, benar. dari sekarang tuh harus sudah prepare masalah bahasa Inggris itu. Oke, wah keren banget ya. Nah Teh aku pengen nanya dong nih, Boleh. ada nggak sih pesan gitu atau kesan gitu buat teman-teman di sini yang lagi nonton gitu? Nih kayaknya untuk maba-maba yang mau masuk ke FPTI UPI, jangan takut teman-teman, don't be afraid untuk mencoba hal-hal baru. Keep showing, keep growing, keep learning. Pokoknya if you see the opportunity, just take it, ambil aja apapun Betul itu. Nggak ada kata gagal, kita semua belajar. Bahkan sampai aku yang udah lulus pun, kita tetap belajar semua. Bener banget Gitu. ya. Karena apa? If you can do it, you can get it. Itu Wah. teman-teman. Seru banget ya hari ini kita sharing-sharing bersama Teh Azra gitu ya. Tapi sayangnya nih Teh, kita udah ada di penghujung acara gitu ya. Kita harus mengakhiri dulu nih seri seru-seruan kita hari ini gitu. Tapi tenang aja teman-teman, harus stay tune terus gitu ya di IG-nya FPTI UPI. Kita juga ada di YouTube FPTI UPI dan yang terbaru deh teman-teman kita ada TikTok yaitu FPTI UPI juga. Nah, mungkin Teteh punya Instagram or account yang bisa teman-teman cek gitu? Boleh teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau mau informasi tertentu bisa ke IG aku @hatvinazr. Boleh Kang Faiz? Oke, kalau aku ada di @faiz.rizky28. Boleh ya? Feel free kan Teh? Feel free, Iya, boleh. Tanya-tanya aja Terbuka gitu ya DM Terbuka, kita ya. Iya, bener banget. Kita tungguin juga nih pesan-pesan dari teman-teman gitu ya. Kita tunggu di FPTI UPI dan Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, tungguin kita di konten-konten berikutnya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.